Selamat pagi kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Dan mari kita lihat bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus dalam tajamnya perjalanan hidup dan frontalnya kehidupan dengan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan yang kadang-kadang masih menyelimuti kehidupan kita. Kita akan lanjutkan renungan kita satu minggu ini tentang Elia dan Raja Ahab dengan tema jangan dukakan hati Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-30 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Tapi dari renungan kita kemarin mengajak jangan menimbulkan sakit hati Tuhan. Apa sih yang paling banyak mendukakan hati Tuhan? Apa sih yang membuat Tuhan sakit hati? Saudara-saudara, kalau saya disakiti oleh orang lain, itu adalah hal yang biasa. Tapi yang paling menyedihkan dan paling susah dilupakan adalah ketika orang-orang yang kita kasihi ternyata mengkhianat atau berbalik menusuk kita dan menimbulkan rasa sakit hati. Udah biasa kalau musuh menyakiti kita yang pekerjaannya demikian. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang dekat, orang yang kita harapkan, orang yang kita kasihi? Sama seperti Tuhan Allah sendiri yang mengangkat bangsanya Israel menjadi mitra kerjanya, menjadi bagian dari perjalanan sejarah ini bersama dengan Tuhan, ternyata menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan inilah yang kita catat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-33. Hal yang pertama-tama Tuhan peringatkan sejak bersama dengan bangsa Israel. Kalau kita membuka di firman Tuhan yang pertama-tama diturunkan menjadi kitab, yakni hukum Taurat, ada 4 pasal. Hukum yang pertama sampai yang keempat mengingatkan kita untuk tidak menduakan Tuhan, untuk tidak membuat hal-hal yang menyerupai Tuhan, untuk tidak mengabdi kepada Allah yang lain. Masih ingat kita yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan Allah kita. Tidak boleh ada Allah lain ya kecuali aku. Artinya, kita tidak boleh meminta pertolongan kepada siapapun di dunia ini kecuali kepada Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Padahal kemarin kita melihat bagaimana Asyera, bagaimana kuil dibangun di Samaria dan lain sebagainya. Dan di pasal yang ketiga juga diingatkan kepada kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena dengan demikian kita akan mengalami bencana. Bahkan di atas semuanya itu diminta juga kepada kita untuk menguduskan hari yang Tuhan janjikan, yakni hari Sabat. Jadi jangan main-main menyakiti hati Tuhan dari perintah-perintah yang diberikan kepada kita kalau kita tidak setia. Kemarin saya katakan, bukan karena kita miskin yang membuat Tuhan sedih, bukan karena kita bodoh yang membuat Tuhan sedih, tapi ketika kita berselingkuh, tidak mau percaya kepadanya 100%. Itu yang menjadikan hati Tuhan. Saudara-saudaraku, memang sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, dari Adam dan Hawa, manusia itu sudah dikuasai iblis. Kan ketika mereka memakan buah yang terlarang itu adalah karena mereka lebih percaya kepada godaan iblis. Kan karena Adam tidak mau menegakkan kebenaran saat dia terlibat di dalam perbuatan itu kan karena dia sudah sepihak dengan Hawa, sepihak dengan iblis, sehingga dia saling menyalahkan, tidak pernah mengakui, tidak melihat adanya kesalahan, tapi justru membela kesalahan itu di hadapan Tuhan. Itu yang mengakibatkan hukuman itu. Maka manusia sejak saat itu, baik Adam maupun Hawa, sudah ada dalam kuasa, sudah ada dalam kemitraan bersama dengan iblis, bukan lagi bersama dengan Bapa. Itu sebabnya Allah juga melihat bahwa keadaan ini tidak boleh dibiarkan untuk selama-lamanya. Maka dimengadakan satu janji di Kejadian 3 ayat yang ke-15 itu, aku akan membuat perseteruan antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Perseteruan di mana akan diwujudkan, dieksekusi di Bukit Golgota.
keturunan anak manusia itu akan menghancurkan kuasa iblis itu. Maka kematiannya, kebangkitannya bukan semata-mata hanya untuk melepaskan manusia, tapi melepaskan manusia dari kuasa iblis setelah iblis ini dikalahkan. Harus dikalahkan. Itu sebabnya kita juga diajak untuk berseteru dengan iblis. Sejak dari sekolah minggu, saya selalu mengingat nyanyian itu. Iblis adalah musuh kita. Tapi tahu nggak bahwa banyak orang justru bersahabat dengan iblis sekarang? Ada banyak orang bersahabat dengan iblis melalui para dukun untuk merancang masa depan dengan horoskop. Bahkan hal-hal yang praktis nggak harus saya sebutkan sekarang. Saya tidak menjelaskan karena waktu kita sangat pendek. Kenapa demikian? Karena iblis ini memang adalah penipu. Iblis ini sangat licik. Dia bersembunyi di balik sesuatu yang tidak dapat kita identifikasi. Coba, yang membuat Adam dan Hawa manusia terjerembab di dalam dosa dan dikuasai oleh dosa itu kan iblis. Tapi kemudian iblis itu sekarang tahu bersembunyi di mana? Di balik budaya, di balik pemikiran kita yang mengatakan ketika iblis muncul, dia katakan bahwa itulah roh nenek moyang, roh bapak kita, roh mama kita yang sudah meninggal. Tertipu semua. Maka tidak jarang orang Kristen, udah Kristen, tidak paham dengan penipuan ini, justru menjamu roh-roh jahat ini. Terkenal sekali tahun 80-an, tahun 90-an itu ketika lawak-lawak Batak masih ada di pasaran dengan mengatakan ada orang yang kesurupan. Siapakah yang datang ini? Aku pungmu ya. Katakan waktu itu terkenal sekali istilah aku penggabiannya aku. Lalu diberikan makanan apa saja yang diinginkannya. Itu menunjukkan bahwa masih banyak orang Kristen yang percaya dengan okultisme. Masih banyak, sampai sekarang betul-betul itu. Karena iblis itu licik, lalu dia menipu banyak orang. Padahal kita tahu, orang yang mati tidak ada rohnya yang gentayangan. Yakin enggak? Coba baca di Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ya, kita lihat di Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan debu kembali menjadi debu, menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Manusia kan terdiri dari tubuh dan roh. Manusia itu kan dibentuk dari tanah lalu ditiupkan roh yang dari Bapa kepadanya. Maka ketika kematian karena dosa itu muncul, maka tubuh kita kembali menjadi tanah, tapi roh kita kembali kepada yang memilikinya, kembali kepada yang memberikannya. Bukan gentayangan. Yang gentayangan itu bukan roh bapakmu, bukan roh bapakku. Yang mati itu bukan. Itu iblis, tapi mereka berkedok. Ada yang datang dari mimpi, ada yang datang dari penglihatan, ada yang datu atau dukun yang menyatakan dan lain sebagainya. Lalu kita harus pergi ziarah. Enggak salah sih ziarah karena kita mengenang bapak kita, mengenang orang tua kita. Tapi kita datang ke sana lalu meminta berkat, meminta jodoh anak-anak dan lain sebagainya. Coba kita baca Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Katakan di sana. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Orang yang mati itu tidak tahu apa-apa loh. Kok sampai nanya nomor togel sih? Kan aneh pemikiran kita ini. Oke. Tak ada upah bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-5. Baik kasih mereka, kebencian, kecemburuan mereka sudah hilang. Sudah hilang, gak ada. Kenapa? Karena tubuhnya kembali menjadi tanah, tapi rohnya kembali kepada yang punya. Karena pada suatu saat ketika Yesus datang, maka tubuh yang di tanah itu akan dibangkitkan kembali. Sayang, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang seharusnya kita memusuhi, bahkan anti
kepada perdukunan, anti kepada okultisme, anti kepada semua yang berkenan dengan itu, agar roh kita juga mampu menyatu dengan roh Allah, supaya rohku bersaksi dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita, maka terjadilah pertumbuhan kerohanian itu. Selama kita masih percaya dengan okultisme, dengan perdukunan, ingat, Anda pasti tidak mampu mendengar firman Tuhan. Jadi ada banyak orang tidak mampu memahami firman Tuhan karena roh itu ada di dalam diri kita. Ada orang yang ngantuk mendengarkan khutbah. Ada orang yang salah menafsirkannya karena pikirannya tidak jernih. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-33 tadi, yang menimbulkan sakit hati Tuhan adalah ketika kita percaya kepada roh-roh itu. Ubah pikiranmu, percaya kepada Allah, karena dia adalah roh yang sesungguhnya, roh dan kebenaran yang harus menunjukkan jalan hidup dan kebenaran yang sebenarnya. Shalom.